Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh Mustafa, NIM T2018-1089. Di sini saya dari kelompok 18 akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran quantum learning. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan quantum learning. Quantum learning merupakan kiat, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat peserta didik, serta membuat proses pembelajaran sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Jadi, berdasarkan pemahaman di atas, dengan kata lain, model pembelajaran quantum learning lebih mengutamakan sikap dan respon peserta didik terhadap suasana belajar. Apabila suasana belajar menyenangkan, besar kemungkinan materi yang didapat oleh peserta didik dapat dipahami dengan mudah. Dan sebaliknya, apabila suasana belajar kurang menyenangkan, maka materi yang dipahami oleh peserta didik kemungkinan besar akan lebih sulit untuk diterima, karena mereka sudah tidak nyaman dengan kondisi atau suasana belajar yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, dalam quantum learning ini ada asas-asas yang dijadikan sebagai dasar, yaitu berbunyi, bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Maksudnya di sini, antara peserta didik dan guru harus mengerti satu sama lain. Antara peserta didik dan guru harus ada ikatan. Bawalah dunia mereka ke dunia kita. Maksudnya, guru mencoba mengarahkan peserta didik untuk memahami dan mengerti apa yang disampaikan olehnya, sehingga peserta didik mampu dengan mudah untuk memahami kata-kata, memahami penjelasan apa yang diberikan oleh guru. Antarkan kita ke dunia mereka. Artinya pendidik mencoba untuk melebur dan memasuki dunia peserta didik yang memiliki beragam karakteristik dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, sehingga pendidik dapat mengerti apa yang dirasakan oleh peserta didik, baik dalam hal kesulitan belajar, pemahaman materi, ataupun permasalahan yang lainnya. Sehingga ada ikatan antara peserta didik dan pendidik, bukan hanya sebatas guru dan pendidik saja, bukan hanya sebatas guru menerangkan dan siswa mendengarkan, tapi lebih ada ikatan, lebih ada komunikasi yang terjalin dengan baik, sehingga siswa yang awalnya malu untuk bertanya, untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum, di depan kelas pada saat diskusi, lambat laun apabila asas ini diterapkan, maka siswa tersebut akan mulai berani untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk bertanya, untuk menyangga sebuah jawaban, karena dalam dirinya ada kepercayaan, dalam dirinya ada keberanian, dalam dirinya dia merasa bahwa ada ikatan antara saya dengan guru saya. Saya merasa bahwa saya bagian dari kelas ini. Saya merasa suasana dalam kelas ini cocok dengan kondisi saya. Dalam quantum learning sendiri ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pembelajaran. Yang pertama, segalanya berbicara. Maksudnya bahwa seluruh lingkungan belajar hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang diterima oleh siswa. Jadi diharapkan siswa keseluruhan itu dapat ikut andil dalam pembelajaran. Segalanya berbicara. Yang kedua, yaitu segalanya bertujuan. Tentunya tujuan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3.
yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya, pengalaman di sini yaitu sebelum siswa diperintah untuk mendefinisikan, untuk mengartikan sebuah teori, maka hendaknya siswa diberikan pandangan terlebih dahulu tentang materi atau pelajaran yang akan dibahas, pemberian nama. Dengan kata lain, ya, siswa diberikan pandangan atau gambaran terlebih dahulu tentang materi yang akan dipelajari. Yang keempat, mengakui setiap usaha. Setiap usaha yang dilakukan, yang diusahakan oleh siswa, hendaknya itu dihargai, diberikan suatu apresiasi agar siswa dapat percaya diri, dapat mengasah kemampuannya, sehingga berdampak pada potensi dan kualitas yang akan dikembangkan oleh masing-masing siswa. Yang kelima yaitu merayakan keberhasilan. Perayaan atau apresiasi dapat berbentuk hal-hal yang berkesan terhadap peserta didik. Misalnya memberikan tepuk tangan, pemberian hadiah, dan penambahan nilai atau pemberian nilai bonus. Dalam quantum learning ini ada metode pembelajaran, yaitu yang pertama, kekuatan ambak. Ambak ini merupakan singkatan dari apa manfaatnya bagiku. Ambak sendiri memiliki pengertian, yaitu motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Dalam menciptakan minat, ambak yang perlu kesadaran diri dalam diri sendiri. Menemukan ambak sama saja dengan menciptakan minat dalam apa yang sedang Anda pelajari dan menghubungkannya dengan dunia nyata. Jadinya, ambak di sini adalah mencari apa manfaat bagi saya, apa yang saya pelajari ini, apa manfaatnya bagi saya, adakah manfaatnya bagi saya. Nah, dalam menciptakan pemikiran seperti itu perlu kesadaran dalam diri sendiri, perlu keyakinan belajar ini manfaatnya ini bagi saya. Memang belajar ini tidak bisa saya rasakan manfaatnya sekarang, tapi manfaatnya akan ke depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, sehingga melalui ambak ini akan terjadi yang namanya motivasi dalam pembelajaran, karena kita sudah mengetahui manfaat atau kita sudah dapat memikirkan manfaat apa yang kita pelajari ke depan. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar di sini terdiri dari dua. Yang pertama lingkungan fisik, yang kedua lingkungan psikososial. Lingkungan fisik yaitu lingkungan yang berhubungan dengan aspek dan upaya penyegaran pikiran bagi siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang menurut pikiran maksimal meliputi suasana lampu, ventilasi, dan bangku dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan psikososial, yaitu berhubungan dengan pola interaksi antar personal yang ada di lingkungan sekolah secara umum. Hal ini dapat dilakukan dengan hubungan baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan sebagainya, agar tercipta suasana kelas yang nyaman dan kondusif sesuai dengan model pembelajaran quantum learning. Yang ketiga, memupuk sikap juara. Sikap juara di sini dapat diberikan dengan pemberian pujian positif, sehingga siswa dapat memiliki semangat untuk belajar, untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Yang keempat, bebaskan gaya belajarnya. Dalam quantum learning, guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar pada peserta didiknya, dan janganlah terpaku pada suatu gaya belajar.
Gaya belajar di sini dapat bermacam-macam. Contohnya yang bisa diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya, tergantung kreativitas dari masing-masing guru. Yang keempat, yang kelima, membiasakan mencatat. Nah, mencatat di sini sangatlah penting karena materi yang disampaikan guru dibahasakan kembali oleh siswa melalui catatannya. Yang ketujuh, yaitu jadikan anak lebih kreatif. Peserta didik yang kreatif adalah peserta didik yang ingin tahu, suka mencoba, dan senang bermain. Dengan adanya sikap kreatif yang baik, peserta didik akan mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. Melatih kekuatan memori anak. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar anak, sehingga anak perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik. Untuk melatih ini diperlukan kemampuan dari seorang guru. Bagaimana seorang guru membuat anak, mencetak anak ini dengan sebaik mungkin sehingga anak mampu mengembangkan potensi yang ia miliki. Kiranya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.